Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 7 Januari. Sebuah jet tempur F-16 mengalami kecelakaan saat melakukan latihan penerbangan rutin di Hualien tadi malam. Sistem komputer dilaporkan melakukan kerusakan dan pilot sempat melapor akan terjun payung sebelum hilang kontak. Pihak militer dan tim SAR mengerahkan sejumlah kapal dan helikopter untuk melakukan pencarian. Semua operasi jet tempur F-16 dihentikan untuk sementara waktu. Upaya pencarian di lepas pantai Hualien di bawah kondisi suhu rendah dan ombak besar terus berlanjut dengan harapan dapat segera menemukan Kapten Angkatan Udara Shin Po-yi yang jatuh ke laut. Selain kapal Angkatan Laut, kendaraan radar dinamis juga diutus ke lokasi insiden akibat kondisi laut buruk. Tentara militer melanjutkan upaya SAR dengan mengirim 13 jet, 11 kapal, dan 109 petugas untuk melakukan pencarian di area pantai. Pilot sedang melakukan latihan penerbangan malam rutin. Ia lepas landas dari pangkalan udara Hualien, namun saat kembali, ia tiba-tiba melapor jetnya terpisah di tengah awan. Altitude jet terus menurun, lalu mengonfirmasi 3 kali bahwa ia perlu melontarkan diri sebelum akhirnya hilang kontak. Pada pukul 7.29 malam, titik radar jet tersebut raib di jarak 31 mil laut dari wilayah selatan pangkalan udara Hualien. 它是有呼叫跳伞，现在这个没有得到这个信标机的讯号的求救讯号，所以说呢，我们现在还没有事证可以证明飞行员确实有执行跳伞的动作。 Hingga kini bangkai jet tempur tersebut belum ditemukan. Terkait penyebab insiden, selain disorientasi spasial, otoritas juga menjelaskan bahwa jet F-16V yang diproduksi November lalu tersebut hanya mengalami kerusakan biasa dan telah diperbaiki sebelum menjalani latihan. Namun saat kejadian, pilot melaporkan kerusakan pada alat Modular Mission Computer atau MMC. 飞行员在返场训练过程中呢，确实有这个报告说 ANC 有发生故障。 Pihak militer tengah melakukan upaya SAR lewat laut dan udara. Angkatan Udara juga telah memerintahkan penghentian operasi sementara semua jet F-16 untuk menjalani inspeksi. Masa udara dingin tiba, CWA mengeluarkan peringatan suhu rendah untuk 17 wilayah. Seorang pria di Kilong merasa tidak enak badan saat membeli ikan. Kemudian beristirahat dalam mobil, namun tiba-tiba meninggal kemarin pagi. Statistik menunjukkan total 181 kasus OKA dalam 6 hari terakhir. Petugas damkar memecahkan kaca dan menggotong pengemudi keluar dari mobil. Pria berusia 65 tahun ini merasa tidak enak badan dan beristirahat dalam mobil saat membeli ikan di Kilong kemarin pagi. Karena tidak kunjung pulang, keluarganya merasa cemas. Saat ditemukan, korban sudah tewas akibat suhu dingin. Penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Suhu terus menurun, warga diimbau menjaga kehangatan. Data menunjukkan sejak malam pergantian tahun hingga tanggal 5, total 181 penderita penyakit internal yang mengalami henti napas dan jantung sebelum sampai ke rumah sakit. Total kasus per hari melampaui 20 kasus, dengan puncaknya pada tanggal 5 mencapai 35 kasus. Baru saja masuk tahun 2026, tapi harga barang sudah naik. Kedai kopi Louis Coffee mengumumkan kenaikan harga pada 90 produk makanan dan minuman sebesar $5. Rata-rata naik 5%. Selain itu, koin zodiak tahun kuda dari Bank Sentral mencapai harga tertinggi dalam sejarah, yakni $2.450 per set. Pakar ekonomi menilai ini merupakan dampak dari melambungnya harga bahan baku logam dan melemahnya nilai tukar dolar Amerika dalam beberapa waktu terakhir. Tuangkan espresso bersama susu untuk membuat latte art. Jaringan waralaba Luisa Coffee mengumumkan, seiring lonjakan signifikan dalam biaya operasional mencakup bahan baku, SDM, iuran listrik, dan air, harga sebanyak 90 jenis produk Mamin akan dinaikkan di atas $5 Taiwan dengan kenaikan rata-rata sekitar 5%. 我觉得5块可以，如果10块以上就可能会要点考虑。 Asus mengumumkan penyesuaian harga strategis untuk beberapa produk mulai 5 Januari. Analis industri menilai bahwa penyesuaian harga ini terutama berkaitan dengan defisiensi produk memori dan perangkat keras. Sementara ekspektasi konsumen akan kenaikan harga lebih lanjut untuk komponen terkait ikut mendongkrak angka penjualan.
Koin zodiak tahun kuda mencapai harga tertinggi baru sebesar $2.450 per set. Tidak hanya lebih mahal $550 dari tahun lalu, namun juga memecahkan rekor sebelumnya untuk set koin zodiak termahal seharga $2.000. Bank Sentral menyatakan, kenaikan harga untuk set koin tahun kuda tidak dapat dihindari akibat lonjakan harga perak dan tembaga. 疲弱的美元基本上会让所有的原物料跟大宗物资的价格上扬，当然就是给这个贵重金属一个涨势的推升力道。 Walau variabel tarif tahun 2026 tetap berpeluang timbul, menguatnya dolar Taiwan secara berkelanjutan diperkirakan akan menekan skala inflasi impor. Adapun konsumsi pada pasar domestik seiring dicatatnya rekor tertinggi di pasar saham diperkirakan akan terus menghangat. Maka inflasi sektor jasa diperkirakan akan terus mengalami tren penurunan gradual. CDC menunjukkan wabah hepatitis A lokal mencapai 447 kasus pada tahun lalu, mencatat rekor tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Di antaranya, lebih dari 80% adalah kalangan pria berusia 30-39 tahun. Penyakit hepatitis A ditularkan lewat makanan dan air yang tercemar virus, kontak dengan individu, perilaku seksual tidak aman, dan berbagi jarum suntik. Tingkat keparahan penyakit meningkat seiring bertambahnya usia. Para lansia diimbau waspada. Wabah hepatitis A di Taiwan mencapai kasus tertinggi. Statistik menunjukkan sejumlah 447 kasus hepatitis A akut ditularkan di Taiwan pada 2025. Mencetak rekor baru sejak 2017. Di antaranya 82% penderita adalah kalangan pria berusia 30 hingga 39 tahun, menyumbang proporsi terbesar 36%. Diikuti kalangan usia 20 hingga 29 tahun sebesar 28%. Jumlah penderita pada puncak epidemi mencapai 65 kasus dalam sebulan. Hampir 40% penjangkitan disebabkan oleh perilaku seksual yang tidak aman. 青壮年族群的抗体的阳性率本来就比较低一点，好，这就是易感的状况。 Hepatitis A ditularkan lewat mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi virus, kontak antar individu, perilaku seksual berbahaya, atau berbagi jarum suntik. Masa inkubasi mencapai 50 hari. Gejalanya meliputi demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan penyakit kuning. Tingkat keparahan penyakit meningkat seiring bertambahnya usia, namun bila sembuh, penderita akan mendapatkan imunitas seumur hidup. Kalau tertular, pasien lansia atau penderita penyakit liver kronis beresiko meninggal akibat hepatitis fulminan. 目前 A 型肝炎其实并没有特效药，如果发生猛暴性肝炎的时候，只能用支持性疗法。 Vaksinasi adalah cara paling efektif untuk mencegah hepatitis A. Selain itu, virus hepatitis A mampu bertahan di lingkungan keras dan sulit diberantas dengan cara pembekuan atau alkohol. Warga diingatkan untuk selalu mencuci tangan dan menjaga sanitasi makanan, serta menghindari perilaku seksual yang tidak aman untuk mengurangi resiko infeksi. Periode sekitar Tahun Baru Imlek merupakan puncak musim hujan di Indonesia. Tanggal 5 subuh, hujan lebat dan tanah longsor melanda sebuah pulau terpencil bernama Siau di Provinsi Sulawesi Utara. Setidaknya 14 orang diketahui tewas dan 4 warga desa dinyatakan hilang. Petugas penyelamat dan warga bekerja sama untuk mencari jenazah korban dan penyintas. Banjir parah akibat hujan lebat melanda Pulau Siau, Sulawesi Utara tanggal 5 subuh, melumpuhkan sistem peringatan dan mengakibatkan sejumlah rumah hanyut terseret banjir atau tertimbun longsor, menyebabkan 14 orang tewas, 18 orang cedera, dan 4 orang tidak diketahui keberadaannya. Otoritas menyatakan Januari dan Februari merupakan masa puncak musim hujan di Indonesia. Kawasan dari Sulawesi hingga Jawa harus bersiaga menghadapi curah hujan lebat. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.